Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hari ini kita mute dulu ya. Hari ini kita pelajaran fisika materi tentang keseimbangan. Jadi saya izin share screen, nanti saya terangkan dulu. Tapi sebelumnya pada pertemuan ini saya lihat dari kehadiran sudah 31, artinya tinggal 2 anak yang belum hadir. Untuk yang belum hadir nanti kami catat tersendiri sebagai laporan pembelajaran kehadiran. Yang pertama, yang selanjutnya adalah materi tentang keseimbangan. Jadi nanti di materi keseimbangan itu kita akan belajar mengapa benda itu bisa seimbang, mengapa benda itu bisa tidak jatuh. Intinya adalah adanya keseimbangan. Teman-teman semua yang berbahagia, saya share screen. Ini tampilan share screen itu di Google Meet itu beda dengan yang di Zoom ya. Jadi Google Meet itu tampilan di saya itu tidak kelihatan foto kalian, gambar kalian, tapi yang kelihatan adalah materi yang saya sampaikan. Tapi kalau di tampilan kamu itu nanti tampilannya bisa kelihatan materinya. Sudah terlihat belum ya? Sudah kelihatan? Kita mulai aja. Jadi tampilannya saya cuma melihat materi saya toh, tapi tidak melihat kalian. Oke, timbangan benda. Jadi syarat benda itu setimbang, itu syaratnya adalah sigma F nya itu sama dengan 0 dan sigma F nya sama dengan 0. Ini yang ini itu namanya bendanya itu benda yang bergeser atau tidaknya itu dilihat benda yang bergeser atau tidak. Kemudian syarat timbangan yang berikutnya adalah bahwa bendanya itu sigma O nya itu sama dengan 0. Ini bendanya yang bagaimana? Benda ini adalah yang berputar atau enggak, berputar atau tidaknya. Jadi contohnya misalkan
benda lah, benda digantung. Benda yang digantung itu artinya itu setimbang. Kenapa? Karena tidak jatuh ke atas maupun tidak jatuh ke bawah. Jadi itu setimbang namanya. Contoh yang lain misalkan ini saya gaptek ya. Contoh yang lain misalkan gini lah ya. Misalkan ada sebuah papan. Misalkan ada sebuah papan. Ini papannya. Kemudian ini porosnya ya. Jadi papan ini itu bisa berputar ya, bisa berputar ke sini apabila tidak ada talinya. Ini misalkan talinya. Jadi papan ini dikatakan seimbang itu bisa diam, bisa tidak bergerak gitu. Ini papan ini diam, kenapa? Karena ada talinya ya, ini talinya. Atau tegangan talinya. Ini adalah porosnya yang bisa bergerak. Jadi papan ini dikatakan diam karena tidak berputar ke sana, tidak bergeser ke atas dan tidak bergeser ke bawah. Itu namanya dikatakan seimbang. Dari benda dikatakan sigma f-nya itu, x-nya itu sama dengan 0, artinya yaitu tidak bergeser terhadap sumbu x-nya maupun tidak bergerak atau bergeser ke atas atau ke bawah. Jumlah gaya yang bekerja pada sumbu y, jumlah gaya yang bekerja pada sumbu x itu 0. 0 itu artinya itu diam. Walaupun ada gayanya. Jadi tidak mesti sebuah benda itu diberi gaya itu bergerak. Tidak mesti sebuah gaya kalau diberi gaya itu bendanya bergerak. Kalau sama dengan 0 artinya itu diam. Walaupun ada gaya. Contohnya saya itu ditarik ke kanan dan ke kiri. Kemudian artinya saya itu diberi gaya ke kanan dan diberi gaya ke kiri. Tapi saya diam, tidak bergerak. Artinya saya diam, tidak bergeser ke kanan atau ke kiri. Tapi tetap ada gaya yang bekerja pada saya, itu saya diam. Kemudian sigmato sama dengan 0 itu artinya jumlah momen gaya, atau itu adalah momen gaya yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan 0. Artinya bahwa walaupun ada gaya-gaya yang membuat benda ini berputar, tapi tidak berputar sama dengan 0. Contohnya papan ini ada porosnya. Kemudian papan ini kalau nggak ada gayanya kan dia akan berputar ke sini. Tapi dia tidak berputar karena momen gayanya itu ada tetapi sama dengan 0. Momen gaya yang dimaksud seperti yang kemarin. Jadi materi ini kan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa momen gaya itu itu sama dengan R kalikan F. Jadi apabila ada sebuah benda yang diberi gaya, kemudian benda tersebut ada porosnya dari, misalkan inilah bendanya, misalkan ini bendanya, kemudian diberi gaya misalkan ke sana, gitu. Otomatis kan kalau ini porosnya, benda itu akan berputar ke sana. Artinya momen gayanya itu ada. R-nya itu yang mana? R-nya itu adalah jarak dari porosnya sampai titik ini. Sampai atau inilah tegak lurus ya. Jadi kalau ini tegak lurus, ini R-nya.
Jadi nanti kalau misalkan gayanya ini membentuk suatu sudut, jadi rumus R-nya itu jadinya, di depan sudut jadinya R yang dimaksud adalah panjangnya ini misalkan X lah ya, misalkan X ya berarti X sin, pakainya sin theta. Nah, R-nya itu ini F-nya ya. Jadi R-nya itu ini. Jadi R itu yang dimaksud adalah jarak dari poros sampai tegak lurus dengan gayanya. Jadi rumus ini nanti kalau misalkan gayanya itu membentuk satu sudut, maka pakainya R sin theta. Itu tentang keseimbangan. Jadi intinya keseimbangan itu dipengaruhi, dikatakan seimbang itu apabila sigma F-nya baik X maupun Y itu sama dengan 0, benda tidak bergeser terhadap X maupun tidak bergeser terhadap Y. Kemudian dikatakan seimbang juga syaratnya atau memenuhi persyaratan sigma nya itu sama dengan 0 atau tidak berputar. Kemudian yang berikutnya ya, bahwa saya contohkan misalkan ada contohnya sebuah papan ini itu memiliki berat, memiliki massa misalkan massanya 10 kg. Kalau massanya 10 kg itu berarti gayanya berapa? Beratnya berapa? Coba dijawab dulu. Kalau masanya papan itu 10 kg, maka berat papan ini itu berapa? Halo? Rizky mungkin tahu Rizky? Kalau papan ini itu masanya 10 kg, maka berat papan ini itu berapa? Devi mungkin Devi. Halo. Oke, 100 ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabu Bagus Panentung, kelas 12 SMA Negeri 1 Tegal. Menurut saya, di pembelajaran jarak jauh seperti ini, penggunaan media video sebagai sarana belajar itu lebih efektif dan cukup menarik serta lebih mudah dipahami. Karena di situ terdapat materi secara garis besar, kemudian rumus-rumus, kemudian ada cara penyelesaian, dan itu sangat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elina Nino, guru sosiologi SMA Negeri 1 Bejawan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kami mendukung sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak MDC Arifin SPD, rekan sejawat kami, di dalam kepesertaan program pendidikan guru penggerak tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dengan berjuta harapan kami bahwa ilmu yang telah diperoleh oleh Bapak MDC Arifin SPD suatu saat dapat dibagikan kepada kami untuk memajukan kualitas pendidikan dan peningkatan prestasi peserta didik di SMA Negeri 1 Bejawan. Bapak MDC Arifin SPD adalah sosok seorang guru yang gigih, penuh semangat, berdedikasi tinggi, kreatif, dan inovatif.
Beliau adalah seorang inspirator sekaligus motivator bagi kami semua dalam mengupayakan pembelajaran yang lebih baik. Seperti salah satu yang dilakukan oleh Bapak M. Sri Arifin SPD dalam pembelajaran fisika dengan menerapkan aplikasi software tracker. Dan seperti yang kita tahu bahwa salah satu persoalan besar di dalam proses pembelajaran jarak jauh adalah minimnya keaktifan belajar peserta didik dan sulitnya melakukan penilaian keterampilan pada mata pelajaran yang utamanya membutuhkan kegiatan praktik. Nah, melalui penerapan software tracker di dalam pembelajaran ini dapat meningkatkan keluasan peserta didik di dalam memahami materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen secara mandiri, dapat mendorong motivasi belajar peserta didik, dapat meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik, dan sangat berpotensi untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan peserta didik di dalam proses pembelajaran jarak jauh. Jadi setelah melihat proses pembelajaran fisika dengan menerapkan aplikasi software tracker yang telah dilakukan oleh Bapak M. Sri Arifin SPD adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sebagai bentuk terobosan baru di dalam layanan pendidikan yang lebih baik melalui pembelajaran jarak jauh dengan tetap memperhatikan hak dan pendampingan tuntunan kepada peserta didik. Bahkan, aplikasi software tracker dapat diterapkan pada mata pelajaran yang lain. Selamat kepada Bapak M. Sri Arifin. Sukses terus, maju terus dengan karya, semangat mengajar dengan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.